Intinya begini, kami nanti akan sampaikan bahwa persoalan ini dimulai dari awalnya ada dari mana. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, ya mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit, atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah, kalau mau ditanya siapa menyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kemudian apa? Persoalan ini dimulai dari ketika kemudian disebabkan oleh karena dilakukannya pasal 32 dan 35. Secara detail pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE ada di sini. Intinya apa? Pasal ini digunakan sebenarnya kalau ada orang merekayasa barang bukti atau dokumen elektronik, mengunggah, memposting tanpa sengaja, membuat rekayasa atas barang bukti itu, menambah, mengurangi, dan lain sebagainya. Pasal 35 ada orang yang kemudian membuat barang bukti elektronik yang tadinya tidak asli, kemudian dibuat asli. Nah ini kan lucu. Kalau kami dikenakan pasal 35, berarti memang barang elektroniknya itu tidak asli. Kemudian kami disangkakan membuat itu asli. Ini kan aneh ya. Jadi makanya kami nanti akan men-challenge ya, seperti kata Dr. Resmond tadi, akan men-challenge digunakannya pasal 32-35. Kenapa ini perlu? Karena ada beberapa peristiwa sebelumnya. Peristiwa pada tahun 2022. Ketika Dr. Sigit Sunarta, ini sah, dia adalah dekan Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan fotokopi di Fakultas Kehutanan. Oke, dia tidak layak atau dia sah-sah saja karena memang dia punya kapasitas dan juga untuk menunjukkan yang ditunjukkan hanya kopinya. Nah, menariknya pada tanggal 1 April 2025, seorang kader Partai Gajah, cocok Gajah, nggak punya ijazah, ya, itu namanya Dian Sandi Utama, memposting pada tanggal 1 April dengan dia mengatakan, buat kalian supaya tenang lebarannya, ini saya posting yang asli. Ini asli, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya ini tidak asli. Kenapa? Bahkan dia layak digunakan di pasal 32. Satu, dia belum minta izin kepada orang yang katanya punya ijazah ini. Dia baru minta izin setelah dia posting. Yang kedua, dia membuat ijazah ini berbeda. Teman lihat, apa bedanya? Nggak ada ijazah Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bentuknya trapesium atau mencos-mencos kayak gini. Ijazah itu bentuknya bagus, tidak kemudian miring kanan kiri kayak gini.